berkunjung bersama masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sedang berpuasa Ramadan. Semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah dan kita semakin bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, ini saya buat video ini ketika puasa di bulan Ramadan 1442. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, silakan Anda sediakan kertasnya, sediakan pulpen dengan warna yang berbeda untuk belajar menganalisis pola-pola yang ada dalam TOEFL. Dan sebenarnya di TOEFL itu ada polanya. Kenapa? Karena ketika Anda mengetahui polanya, saya yakin Anda bisa mengerjakan dengan cepat dan dengan mudah. Kebanyakan orang kenapa mereka tidak bisa mencapai skor tinggi karena mereka tidak tahu polanya. Maka dari itu dalam video kali ini saya akan mengajarkan polanya kepada Anda. Polanya banyak sekali dan sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ya, buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Nah, ini pola-pola yang ada dalam TOEFL. Oke, sekarang kita belajar rumusannya terlebih dahulu. Rumusan yang pertama, perhatikan subject verb agreement. Anda harus memperhatikan subject verb agreement. Nah, Anda harus tahu apabila subjeknya they, present continuous harus pakai are. Present perfect, they harus ketemu dengan have. Kalau simple past continuous, they harus ketemu dengan were. Kalau she harus ketemu dengan was. Lah, kalau simple present, kalau she, he, it, verbnya harus tambahkan s atau is. Anda harus tahu subject verb agreement. Maka dari itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya tulis secara lengkap bagaimana belajar auxiliary, semua tenses, belajar penggunaan auxiliary dan lain sebagainya di konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, di sini saya cuplikan satu materi yang Anda harus ketahui ketika Anda kepingin belajar TOEFL, ya, untuk mengerjakan pola TOEFL. Yang pertama adalah perhatikan subject verb agreement. Jadi subject verb harus memiliki agreement, kesepakatan, harus match, ya. Kalau they are, we are, she is, I am, nah, Rudy is, nah itu. Kalau present continuous. Oke, yang kedua yang harus Anda tangkap adalah sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Nah, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of ini. Contoh, kalau saya ngomong the students of university, ini is atau are? Oke, the student of university itu is atau are? Nah, subjeknya panjang, the students of university. Ini kan subjeknya panjang. Ingat, ketika subjeknya panjang seperti ini, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti studentsnya. Studentsnya itu satu atau banyak? Karena ada s-nya berarti jamak. Berarti kata gantinya adalah they. Maka yang benar adalah are. Ya, the students of university are discussing about the new research. For example, like this sentence. Nah, kalau Anda tidak mengetahui pola ini, Anda hanya melihat yang ditekankan adalah university. Kalau university kata gantinya it, Anda pilih is, berarti Anda salah. Kenapa salah? Karena ingat konsepnya, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of di sini, ya. Jadi di sini yang ditekankan studentsnya itu. Studentsnya jamak kata gantinya they, makanya yang benar adalah yang a, ya, yang are, ya, yang are ini. Oke,
mari kita langsung masuk ke soal nomor 1 sampai nomor 4. Soal nomor 1. The Department of Foreign Languages are not located in the new building opposite the old one. Nah, di sini subjeknya adalah the Department of Foreign Language, bagian bahasa internasional itu. Mungkin jurusan bahasa Inggris itu atau bahasa Arab ya, bahasa internasional. The Department of Foreign Languages. Nah, di sini subjeknya panjang ya toh. Subjeknya panjang. Ingat, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti di sini yang ditekankan apa? Departemennya. Departemen itu ada kata gantinya adalah it. Makanya yang salah yang mana? Yang B yang salah. Harusnya bukan are tapi adalah is. Kalau Anda nggak tahu pola ini, Anda akan menebak bahwasanya subjeknya adalah foreign languages. Languages ini kan, language itu satu, kalau languages berarti lebih dari satu gitu. Bahasa asing gitu. Mungkin di departemen atau bagian itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau Anda nggak mengetahui pola ini, ingat sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of, maka Anda mengasumsikan foreign languages itu yang ditekankan. Kalau foreign languages ini kata gantinya they, berarti are boleh. Tapi kenapa salah? Karena konsep yang saya ajarkan ini adalah sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Sebelum of adalah departemen, kata gantinya it, makanya harusnya di sini is, bukan are. Oke, bisa dipahami ya? Harus paham ya, ini mudah sekali, polanya mudah. Oke, soal nomor 2. The news of the president's treaty negotiation with the foreign government were received with the mixed emotions by citizens of both government. Nah, di sini, oke, ini Anda harus tahu, ini subjeknya panjang sekali. Oke, the news of the president's treaty negotiation. Lah, di sini subjeknya panjang sekali. Ini subjeknya panjang sekali. Tapi ingat, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti news. News itu adalah berita. Maksudnya di sini news ini adalah masuk uncountable noun. Kalau uncountable noun berarti di sini kata gantinya adalah it. Ingat, uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan. Nah, itu ya. Jadi news itu kata gantinya it. Makanya lah with the foreign government di sini ada preposition, ada noun, berarti di sini bukan subjek. Lah, di sini berarti verbnya mana? Were. Berarti yang salah adalah were-nya, harusnya adalah was. Kenapa was? Karena di sini sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of. News kata gantinya it, makanya di sini adalah harusnya was bukan were. Yang salah adalah yang B. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya soal nomor 3. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and microcomputer, has been planted in the chip. Jadi sudah ditanam dalam sebuah chip. Nah, di sini kita harus tahu nih subjeknya yang mana. The great digital advances of electronic age. Di sini subjeknya panjang sekali. The great digital advances of the electronic age. Ini subjeknya panjang. Lah ada koma, such as integrated circuitry and microcomputer. Ini ada koma-koma. Berarti koma-koma di tengah ini adalah apa? Apositif. Ingat, apositif itu bukanlah
subjek, hanya untuk memberikan keterangan tambahan untuk subjek. Nah, di sini subjeknya adalah the great digital advances of the electronic age. Ingat, sepanjang apapun subjeknya, saya ulang-ulangi supaya ini lebih nancap di otak Anda. Karena apa? Sesuatu yang diulang-ulang itu berarti penting untuk diperhatikan. Ya. Nah, di sini sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Lah, berarti di sini adalah advances. Advances di sini adalah kata gantinya adalah they. Nah, they. Berarti they of the electronic age ini bukan subjek karena ini maksudnya bukan subjek yang ditekankan ya. Such as sampai Michael Computer A positif menjelaskan subjeknya. Lah, di sini advances ini kan kata gantinya they. Makanya yang salah yang C, harusnya apa? Have. Jadi subjek verbnya harus agree, harus sepakat, harus match ya. Jadi karena di sini yang ditekankan ada advances, kata gantinya adalah they, maka di sini adalah have. Bisa dipahami? Please, kalau Anda paham, please komen paham sir. Yes, paham sir. Dan kalau Anda sudah lolos ketika Anda menonton video-video saya, Anda bisa kasih semangat teman-teman yang lain supaya bisa menstimulus teman-teman yang lain untuk semakin semangat dalam proses belajar. Kalau Anda masih bingung dengan pola-pola yang saya ajarkan, ya maklum karena ini levelnya sudah menengah ke atas. Tapi kalau Anda masih bingung karena Anda basicnya masih lemah, saran saya Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Ini sudah disertai video. Ini sekitar ada 250 video. Kalau di sini sekitar 120 atau 150 video. Jadi ada materinya. Setelah Anda nonton materinya, Anda tonton pembahasannya. Dan ini ada promo untuk khusus Ramadan bagi Anda yang membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Ini juga tebal. Jadi bonusnya adalah buku dan e-course. Buku dan e-course senilai 275.000. Nah, maka dari itu mumpung Anda mumpung ada bonus tambahan, Anda bisa pesan sekarang juga itu supaya Anda bisa mempelajari pola-pola yang ada dalam TOEFL. TOEFL itu sebenarnya mudah kalau Anda tahu polanya. Makanya saya akan mengajari polanya. Lah, cara belajarnya bagaimana, Sir? Jadi di buku-buku saya ini ada materinya dulu yang saya sudah susun secara sistematis. Anda belajar materinya dulu. Setelah Anda belajar materinya, Anda kerjakan latihannya. Ketika Anda sudah mengerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Jadi sudah ada pembahasannya, Anda tonton, Anda cocokkan apa yang Anda kerjakan dengan pembahasan yang ada di buku. Dan saya yakin ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sudah banyak yang ngasih testimoni di nomor Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Mereka lolos dengan target yang tidak disangka-sangka. Syukur alhamdulillah. Dia targetnya 500, dia dapat 570. Dia targetnya cuma 450. Untuk lulus S1 450 cukup, Sir. Ternyata dia dapat 530. Nah, semoga Anda juga bisa menyusul ya. Dan mumpung ada promo, ambil kesempatan ini sekarang juga. Oke, soal terakhir yang nomor 4, ini juga sangat mudah. Oke, kalau Anda tahu ilmunya ya. A lunch of soap and sandwiches do not appeal to all of students. Lah, di sini Anda harus tahu, di sini subjeknya panjang sekali. A lunch of soup and sandwiches. Ini subjeknya panjang sekali. Ini adalah subjek. Ingat polanya. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Lunch ini berarti yang ditekankan adalah lunch-nya. Kata gantinya adalah it. Berarti yang salah adalah C. Bukan do not, tapi adalah does not. Nah, does not appeal to all of students. Jadi bukan do not, tapi does not. Oke. Nah, kalau Anda tidak tahu pola ini, yang terjadi apa?
Anda tidak menyalakan do not. Kenapa? Karena Anda pikir mungkin subjeknya adalah soup and sandwich. Kalau soup and sandwich ini kata gantinya adalah they, makanya do not enggak masalah. Tapi Anda kejebak di pola ini. Polanya adalah sepanjang apapun subjeknya, maka Anda harus fokus ke subjek yang subjek yang ditekan di depannya of ini. Jadi launch-nya katakannya it, makanya bukan do not tapi does not. Semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa semakin sukses di studi maupun karir. Kita saling support, kita saling doa mendoakan, kita saling belajar mengajar supaya Anda semakin sukses dan semakin berjaya baik di karir maupun di studi Anda. Dan saya ulangi lagi, bila Anda pengen memesan buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, Anda bonus vocabulary TOEFL dari nol. Nah, dan ini khusus untuk 50 pembeli pertama saja. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.